Sejak KPK dipimpin Firly Bahuri, berbagai fakta-fakta kontroversial bermunculan. Setidaknya terdapat 19 fakta yang terungkap ke publik. Mulai dari pengabaian arahan presiden, penghentian perkara, polemik tes wawasan kebangsaan, sampai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK. Inilah bagian fakta-fakta bahwa KPK sedang memasuki masa stadium 4. Hanya presiden yang bisa menangani agar KPK tidak masuk pada fase stadium 5. Memasuki tahun 2019, gonjang-ganjing di Gedung Merah Putih terus terjadi. Saat itu, para penggawa KPK bergerak karena ditenggarai ada gerombolan besar dan kuat yang sedang berupaya memasukkan virus ke KPK. Masyarakat yang menginginkan negara ini bebas dari KKN merasakan hal yang sama. Mereka akhirnya sama-sama bergerak membentengi KPK. Sayangnya, gelombang yang ingin memasukkan virus tersebut terlalu besar. Para senopati KPK dan masyarakat yang membentengi pun tumbang. Virus pun berhasil mereka masukkan, yaitu direvisinya Undang-Undang KPK, disusul dengan pengangkatan Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK. Sejak saat itulah, KPK seperti sedang melangkah dari stadium 0 sampai stadium 4. Ini terlihat dari 19 fakta kontroversial yang diketahui publik. Lembaga survei pun turun. Untuk mengetahui dampaknya ternyata benar. Aksi-aksi kontroversial KPK sejak tahun 2020 menurunkan ekspektasi publik terhadap lembaga besutan Megawati tersebut. Inilah 19 fakta KPK memasuki masa stadium 4. Pertama, penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan. Tanggal 20 Februari 2020, KPK menghentikan penyelidikan 36 perkara dengan alasan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik. Untuk perkara tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam. Mulai dari dugaan korupsi kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, DPR, serta DPRD. Kedua, polemik Harun Masiku. Tanggal 8 Januari 2020, KPK melakukan OTT terhadap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Namun dalam OTT tersebut, Harun Masiku tidak termasuk yang ditangkap. Karena ternyata sejak tanggal 6 Januari 2020 atau 2 hari sebelum OTT dilakukan, Harun sudah terbang ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta dan sampai saat ini Harun Masiku belum juga tertangkap. Ketiga, penurunan jumlah OTT. Sejak pimpinan KPK diserah terimakan dari Agus Raharjo ke Firly Bahuri, jumlah OTT terus mengalami penurunan. Tahun 2020 hanya terdapat 8 OTT. Sampai bulan Juli 2021 hanya 2 OTT. Padahal sebelumnya tahun 2019 21 kali. Tahun 2018 30 OTT. Tahun 2017 19 OTT. Dan tahun 2016 17 OTT. Keempat, penurunan jumlah penindakan. Selama tahun 2020, KPK menyelesaikan 208 kasus dan sampai Mei 2021 hanya menyelesaikan 41 kasus. Sementara sebelumnya yaitu tahun 2019 271 kasus. Tahun 2018 454 kasus. Tahun 2017 576 kasus. Tahun 2016 482 kasus. Dan tahun 2015 550 kasus. Kelima, penggelapan emas 2 kg oleh pegawai KPK. Bulan Juni tahun 2020, salah seorang pegawai Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK berinisial IGAS terbukti mencuri 1,9 kg emas.
Egas kemudian dikenakan sanksi pemecatan secara tidak hormat. Keenam, dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan. Sampai saat ini, Dewas masih melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli. Lili dilaporkan ke Dewas karena dugaan pelanggaran etik usai menjalin komunikasi dengan pihak yang tengah berperkara di KPK, yaitu terkait perkara Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial yang telah diselidiki kasus korupsinya oleh KPK. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri dikenakan sanksi administratif oleh Dewan Pengawas karena menggunakan helikopter saat berkunjung ke Sumatera Selatan. Dewas menyatakan perbuatan Firly berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Firly selaku Ketua KPK. Ketujuh, SP3 kasus BLBI. Tanggal 1 April, KPK mengumumkan SP3 atas kasus BLBI. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, penghentian penyidikan ini sebagai bagian dari adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Kedelapan, bukti satu truk hilang. Penyidik KPK kehilangan jejak sebuah mobil truk yang diduga menyimpan dokumen terkait kasus dugaan suap penurunan pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2016 dan 2017 yang ditangani KPK. Hingga saat ini, kasus hilangnya satu truk barang bukti tersebut belum terdengar lagi. Sementara Dirjen Pajak masih dalam proses. Kesembilan, penyidik KPK menerima suap. Stefanus Robin Patuju adalah mantan penyidik KPK yang menerima suap sebanyak 1,5 miliar dari Wali Kota nonaktif Tanjung Balai M. Syahrial. Sebelumnya, di Pengadilan Tipikor Bandung, tanggal 29 April 2021, pada sidang kasus korupsi RTH Kota Bandung, Dadang Suganda sempat menyinggung soal oknum penyidik KPK yang melakukan permintaan uang, namun sampai saat ini belum diketahui kelanjutannya. Kesepuluh, wacana kosong hukuman mati koruptor Bansos. Tanggal 6 Desember 2020, Ketua KPK Firly Bahuri sempat menyatakan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bisa terancam hukuman mati karena mengkorup bansos COVID. Namun faktanya, jaksa KPK hanya menuntut Juliari 11 tahun penjara. Ke-11, pengembalian Kompol Rosa ke Polri. Komisaris Polisi Rosa Purbabekti adalah penyidik kasus Wahyu Setiawan dan Harun Masiku. Namun secara tiba-tiba Kompol Rosa dikembalikan ke kepolisian. Karena Kompol Rosa sangat dibutuhkan dalam proses Harun Masiku, maka wadah pegawai KPK berupaya agar Rosa bisa kembali ke KPK. Tanggal 6 Mei 2020, Kompol Rosa kembali ke KPK. Ke-12, struktur baru yang gemuk. Ketua KPK mengeluarkan Perkom nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja KPK yang menambah 19 jabatan baru dalam restrukturisasi organisasi KPK. Ini tentu ironis dengan program Presiden Jokowi yang memangkas eselon sebagai upaya mengefisiensikan birokrasi. KPK yang seharusnya menjadi contoh efisiensi ini malah menggemukkan organisasinya, cermin semangat reformasi birokrasi yang minus. Ke-13, pembiayaan perjalanan dinas. Firly Bahuri mengeluarkan Perpim KPK nomor 6 tahun 2021. Perpim itu memperbolehkan perjalanan dinas dibiayai oleh panitia penyelenggara, padahal sebelumnya sangat dilarang sebab akan terjadi konflik kepentingan dan berpotensi munculnya gratifikasi di internal KPK. Ke-14, rencana mobil dinas pejabat KPK. Sebelumnya, pimpinan KPK hanya mobil operasional jenis Innova. Karena prinsip-prinsip kesederhanaan itu harus tertanam kuat di insan KPK. Namun pimpinan KPK sekarang mengajukan anggaran pembelian mobil dinas untuk ketua KPK senilai 1,45 miliar dan para wakil ketua masing-masing 1 miliar.
termasuk untuk Dewan Pengawas serta pejabat eselon 1. Ke-15, pengunduran diri puluhan pegawai KPK pasca revisi Undang-Undang KPK. Imbas berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengharuskan pegawai KPK menjadi ASN, kepegawaiannya berada di bawah Kemenpan RB. Independensi KPK menjadi terganggu dan otomatis akan mengganggu juga pada independensi pegawai KPK, termasuk mengganggu pemilihan kriteria pegawainya. Ini pula yang akhirnya membuat puluhan pegawai KPK mengundurkan diri. Ke-16, kekisruhan tes wawasan kebangsaan. Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN ditenggarai sebagai sarana penyingkiran klaster tertentu di internal KPK hingga sampai saat ini menjadi polemik. Ombudsman dan Komnas HAM telah mengeluarkan hasil pemeriksaannya. Keduanya menemukan adanya pelanggaran dalam proses TWK. Namun KPK ngotot dan tidak menjalankan korektif Ombudsman. Ke-17, mengabaikan arahan Presiden. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Pernyataan Presiden pun tak digubris. Faktanya, tanggal 25 Mei 2021, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 51 pegawai terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan. Ke-18, Dewas gagal meyakinkan publik melakukan pengawasan terhadap pimpinan. Dari beberapa perkara yang ditangani Dewas KPK terhadap pimpinan dan organ KPK lainnya menunjukkan Dewas lemah dalam memberikan putusannya. Dampaknya tidak adanya efek jera bagi yang lain. Maka tidak heran akhirnya selalu muncul aduan-aduan lain terkait dugaan pelanggaran etik, termasuk dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK. Ke-19, kepercayaan publik menurun. Hasil survei Sirvus Network menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK lebih rendah dari kepolisian. Penilaian publik terhadap efektivitas kinerja KPK pun menurun 20%. Dari tingkat kepuasan publik, LSI menyebutkan KPK yang biasanya di atas 70% kini terjun bebas ke angka di bawah 55%. Itulah 19 fakta tentang kondisi KPK saat ini. Bisa dikatakan KPK memasuki masa tersuram sejak didirikan. Atau jika dianalogikan pada penyakit gagal ginjal sudah masuk stadium 4. Kami sebagai masyarakat sangat berharap agar tidak masuk pada stadium 5. Dan jalan satu-satunya adalah campur tangan Presiden untuk sesegera mungkin memasukkan KPK dalam ruang intensive care unit atau ICU. Karena KPK membutuhkan perawatan secara khusus dan ketat. Artinya, Presiden harus segera membuat Perpu KPK untuk menyelesaikan masalah di KPK secara cepat berdasarkan undang-undang dan mengganti undang-undang KPK saat ini yang ternyata tidak memadai dan sama sekali tidak sesuai dengan harapan masyarakat terhadap KPK. Presiden dengan Perpunya kami yakin bisa mengembalikan KPK pada ketahnya sesuai dengan cita-cita reformasi dan pendiri KPK itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalam.